Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kedua, salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Azra Andini dengan NIM 2110101048 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Oke, bisa next. Oke teman-teman tahu gak sih pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda atau dua hal ini saling melengkapi? Saling melengkapi. Oke. Benar teman-teman, jadi pemimpin dan kepemimpinan itu adalah dua hal yang saling melengkapi. Dimana ketika kita menjadi seorang pemimpin, pasti dalam diri kita itu memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Benar seperti itu teman-teman? Nah, oke, bisa kita next. Nah, satu lagi aku mau tanya nih, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Dilahirkan. Ayo, Dibentuk. Oke. Jawabannya sebenarnya dua-duanya tuh benar teman-teman. Pemimpin itu bisa dilahirkan ataupun juga dibentuk. Nah, di sini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seperti itu. Jadi memang setiap manusia itu dilahirkan memang awal itu sudah menjadi seorang pemimpin gitu teman-teman. Nah, tapi saat dilahirkan kan tidak langsung habis lahir terus langsung bisa menjadi presiden, kan tidak ya teman-teman ya. Dimana kita harus juga membentuk dari kepemimpinan itu, dari gimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah, cara kita untuk berbicara depan orang banyak gitu kan. Nah, itu juga harus dibentuk teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita next sekarang. Nah, di sini bisa dimulai dari mana sih kita membentuk kepemimpinan itu? Nah, di sini dalam kepemimpinan itu kita bisa mulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Karena dari hal-hal kecil itu kita nanti akan mendapatkan hal yang besar. Kan nggak mungkin ya teman-teman kalau kita langsung mendapatkan hal yang besar. Pasti dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Seperti itu. Yang pertama, kita bisa dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri, gimana cara kita kenal dengan diri kita sendiri gitu. Kita tahu prioritas diri kita sendiri, kita bisa mengenali diri kita dan kita bisa nge-handle gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah diri kita sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu dari keluarga ya. Mungkin kalau di rumah, contohnya kalau seorang laki-laki mungkin di rumah dilatih untuk menjadi seorang imam, seperti itu kan. Nah, dimana di situ mereka juga sebagai pemimpin dalam sholatnya, seperti itu. Selanjutnya teman ataupun juga lingkungan. Misal nih kita ada kerja kelompok gitu kan di kelas gitu, di kampus. Nah, pasti teman-teman tuh bakal ngerasain di antara teman-teman yang kelompok itu salah satu tuh ada yang jiwa kepemimpinannya tuh keluar gitu. Langsung ngatur segala hal, kayak misal nih si A, oh kamu nanti kerjain yang bab 1 ya, si B yang bab 2 ya. Nah, dari situ kan muncullah jiwa-jiwa kepemimpinan itu gitu, dengan cara kita sering kerja kelompok bersama teman-teman. Karena dengan begitu kan rasa kepemimpinan dalam diri kita terbentuk, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu organisasi dan ataupun komunitas. Jadi teman-teman yang ikut organisasi, nah disitu teman-teman wadah teman-teman untuk bisa membentuk kepemimpinan dalam diri teman-teman sendiri gitu. Karena kan setiap organisasi itu pasti kita punya masalah ya. Ada dinamika dalam organisasi yang memang
masalah-masalah itu bakal terus berdatangan teman-teman. Nah dari situlah teman-teman dibentuk, diuji untuk bisa menyelesaikan masalah itu seperti itu. Yaitu salah satunya yaitu dimulai dari kepemimpinan itu sendiri seperti itu. Yuk kita bisa next lagi. Nah sebagai seorang pemimpin itu ada beberapa hal yang memang harus kita kuasai. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu integritas. Nah, kalau integrasi itu teman-teman tahu nggak sih integrasi itu apa? Enggak. Nggak tahu? Oke, nggak apa. Jadi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama itu integritas. Integritas itu adalah keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan antara perkataan, perbuatan, dan juga pikiran. Nah, biasanya orang-orang yang punya sifat yang tindakan yang berintegritas itu biasa orang yang jujur seperti itu, yang bertindak tuh sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu. Jadi gak omong doang gitu teman-teman. Selanjutnya kedua yaitu intelektual. Nah intelektual di sini itu kemampuan berpikir secara rasional dan logis gitu. Jadi masuk akal seperti itu. Jadi orang-orang yang berintelektual ini dia juga memiliki pikiran yang luas. Jadi wawasannya luas, nggak cuman sempit-sempit aja, tapi juga memiliki ilmu yang banyak, yang luas seperti itu. Juga orang yang memiliki kemampuan intelektual ini dia tuh bisa berpikir kritis, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan bisa menentukan solusi dengan tepat dan cepat seperti itu. Nah, selanjutnya tanggung jawab, dimana sebagai seorang pemimpin tadi sudah saya singgung ya tentang hadis yang tadi bahwa setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang dipimpinnya seperti itu. Nah, sebenarnya kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita telah lakukan gitu. Karena jadi sebagai seorang pemimpin kan nggak mungkin kita bertindak semena-mena gitu. Jadi kita benar-benar harus memikirkan itu matang-matang agar kita bisa bertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Seperti yang terakhir yaitu adalah keteladanan, dimana sifat ini yang memang teladan, sebagai teladan tuh yang bisa patut dicontoh oleh orang lain seperti itu. Dimana memang orang yang memiliki sifat keteladanan ini tuh memiliki moral yang tinggi dan juga mampu memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, kita bisa next. Nah, teman-teman, jadi kepemimpinan, sifat seorang pemimpin itu nggak selalu bersifat positif. Di sini juga ada sisi buruknya dari kepemimpinan, di mana biasa itu akan muncul ketika seorang pemimpin tidak dapat mengontrol diri sendiri pada saat memegang sebagai pemimpin. Seorang pemimpin memang suatu hal yang berat gitu. Nah, dengan seperti itu terkadang beberapa orang itu susah untuk mengontrol dirinya. Kayak misalnya menjadi seorang atau organisasi ya, dimana memang permasalahannya begitu banyak dan dia harus bisa menyelesaikannya, sedangkan di dalam diri dia sendiri pun masih ada masalah-masalah lain. Nah, mulai disitulah ketika seorang pemimpin itu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Dan terkadang pemimpin itu juga bisa bersifat egois gitu, dimana egois di sini itu egoisnya itu untuk orang banyak. Jadi egoisnya itu bukan untuk diri dia sendiri gitu. Kadang seorang pemimpin harus bisa fokus dalam satu hal, tapi akhirnya satu hal yang lain tersingkirkan. Nah, seperti itu sih sebenarnya seorang pemimpin gitu. Nah, gimana sih cara kita mengatasi itu semua gitu? Nah, di sini kita ada nih solusinya. Oke, next. Nah, di sini mungkin salah satu yang bisa aku jelasin di sini adalah kepemimpinan dalam kesetaraan gender seperti itu. Bahwa seperti yang kita tahu, kita semua tahu bahwa Islam itu tidak menempatkan hak dan kewajiban yang ada pada tubuh manusia dalam posisi yang berlawanan. Jadi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu sama dan setara. Nah, di mata Islam bagi Islam menunjukkan menjunjung tinggi konsep keadilan untuk semua tanpa memandang jenis kelamin. Nah, Islam berada di garis depan dalam menuntut persamaan hak dan tidak pernah memberikan prestis hanya pada satu jenis kelamin. Islam lahir sebagai agama yang menyebarkan cinta dan kasih sayang untuk semuanya. Jadi teman-teman, sebagai seorang pemimpin itu nggak harus kok dia yang laki-laki terus gitu. Nah, saat ini pun perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Seperti yang udah kita tahu bahwa R.A. Kartini adalah salah satu
pemimpin perempuan pertama di Indonesia, ya kan, seperti itu. Jadi kita bisa nih mencontoh gimana jejak anak Kartini gitu. Jadi mungkin wanita sering ya dianggap lemah, dianggap remeh, bahwa wanita itu nggak bisa memimpin. Tapi kita sebagai wanita, sebagai perempuan yang sudah di zaman sekarang ini, kita harus buktikan bahwa perempuan itu bisa kok memimpin gitu. Perempuan itu juga layak dan pantas kok untuk memimpin gitu. Jadi jangan sampai kita itu tertindas oleh laki-laki, kita bisa dipermainkan maupun kita diincar-incar oleh laki-laki. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana jangan minder gitu. Jangan kalau mau jadi seorang pemimpin, jangan takut untuk diremehkan. Kita harus buktikan bahwa kita adalah wanita-wanita yang kuat di Indonesia ini. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman dari apa yang saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.